Tari Tea Eku, salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nagi Keo khususnya Buawai. Berasal dari kata Tea yang berarti getar dan Eku yang berarti lambaian tangan. Tarian ini sudah cukup terkenal di daerah Nagi Keo karena sering ditampilkan di berbagai acara seperti upacara adat, penyambutan tamu penting, dan acara budaya. Kali ini Sanggar Bagita menampilkan penari Eku dengan jumlah 10 orang perempuan. Tea Eku terdiri dari 5 gerakan utama. Setiap pergantian gerakan, penari selalu melakukan gerakan Ji. Gerakan ini, penari mencari posisi yang ideal untuk pergantian ragam. Sanggar Bagita membawakan tarian ini dalam 3 formasi, yaitu masuk dari 2 arah, lalu membentuk barisan dan melakukan penghormatan. Setelah penghormatan, langsung ragam 1 sebanyak 6 kali dilanjutkan dengan Ji. Menuju ragam 2 dengan melakukan formasi K sebanyak 3 kali. Setelah itu kembali melakukan Ji menuju ke ragam 3 dengan membentuk formasi T sebanyak 3 kali. Lalu kembali melakukan Ji membentuk formasi G, mengulang ragam 1 sebanyak 12 kali. Lalu Ji menuju ragam 4 dan Ji menuju ragam 5 sebagai ragam penutup sambil melambaikan tangan kepada penonton. Tea Eku diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gong dan gendang. Terdiri dari 4 penabuh gong dan 1 penabuh gendang. Para penari berbusana khas Tea Eku yaitu baju berwarna hitam yang biasa disebut kodo tomite dan kain merah yang sering disebut uapole. Sebagai pemanis, pada kepala penari ditambahkan hiasan maringia dan juga dilengkapi dengan ikat pinggang kain dan sapu tangan.
Tarian Todagu merupakan sebuah atraksi tradisional yang berasal dari Kabupaten Nagekeo. Tarian ini merupakan ekspresi keperkasaan dan ketangkasan pria saat berperang dalam melindungi tanah air atau segenap harta kekayaan yang dimiliki, juga ekspresi kegembiraan saat menang dalam sebuah pertarungan atau peperangan yang melibatkan sekelompok orang. Dinamakan Todagu karena alat musik pengiringnya menggunakan gendang yang membrannya terbuat dari kulit hewan yang disebut toda dan potongan bambu aur yang dilubangi bagian tertentu yang disebut gu. Kedua alat ini merupakan alat musik perkusi yang ditabuh sedemikian rupa sehingga menghasilkan ritme yang mengiringi para penari. Pada atraksi kali ini, Sanggar Bahana Gitar Remaja akan membawakan tarian ini dengan diawali fragmen singkat. Dalam fragmen ini, menceritakan tentang sekelompok orang yang hendak menyusup masuk ke salah satu suku dengan tujuan menguasai wilayah tersebut. Namun dengan sigap, penduduk wilayah tersebut menghabisinya. Pada akhirnya mereka mengekspresikan luapan kegembiraannya dengan tarian setelah mereka menang dalam pertarungan tersebut. Para personil yang tampil pada atraksi ini terdiri dari 1 orang penabuh toda dan 4 orang pemukul gu. Penari terdiri dari 6 orang, dengan alat yang digunakan dalam mengimbangi gerakan kaki adalah tombak atau buja, dan parang yang bahasa setempat disebut topo. Kedua alat inilah yang sering digunakan kaum pria Nagekeo dalam bertarung. Busana yang digunakan oleh penari adalah sobolado atau topi yang terbuat dari anyaman daun lontar, sada atau selendang adat sebagai penutup bagian atas, dan sadagia sebagai sarung adat khas Buawai. Agar lebih heboh dan meriah, para penari juga mengenakan woda atau ring-ring yang diikat pada pergelangan kaki. Sedangkan busana yang digunakan oleh penabuh toda dan pemukul gu adalah podokoli atau ikat kepala dari daun lontar, baju putih, sada atau selendang adat, agibai atau sarung adat khas Nagekeo, dilengkapi dengan parang bersarung, dan B atau tas yang dianyam dari daun pandan hutan khas Nagekeo.
Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih ya. Kita sudah berada di Kampung Buawai, salah satu kampung di Nagekeo. Ya, kita hari ini sama-sama sini, puji Tuhan, berkat leluhur kita semua boleh ada di sini. Saya sendiri nama Bonifacius Sigangole. Bonifacius Sigangole, kalau biasa seharian biasa panggilnya Benyo. Di dalam keluarga ini saya menjadi salah satu di dalam keluarga ini yang pangkat bapak ya, yang muda tinggal saya ini. Yang lain ada yang sudah meninggal. Kalau bapak orang ini walaupun masih muda, sudah tua lebih umur dari saya, tapi anak semua nih. Itu menjadi identitas saya. Lalu tentang kampung ini seperti yang kita lihat di bawah itu, yang kita masuk pertama tadi ada lumbung, di bawahnya ada kuda berbentuk tidak sangat sempurna. Itu kami namakan itu Boheda. Boheda itu di bawahnya itu ada patung kuda, sebagiannya ular, itu kami namakan Naganua, gesah kampung. Jadi itu berada di pintu masuk kampung. Di depannya itu ada satu tiang kecil, tiang kayu itu kami namakan itu musuh. Musuh itu kalau ada upacara-upacara khusus, kami ada pete vole, khususnya pete vole kami buat di situ. Lalu di tengah kampung ini
itu ada namanya peo. Dan peo ini juga menjadi lambang daripada Nagekeo di Dinas Besar itu dari peo ini. Tapi tidak berarti peo yang ini, tapi orang Nagekeo dalam konsep budaya tentang peo termasuk peo di Kampung Buawai ini. Dan peo ini kami ini peo Okonabefa ini. Jadi kepemilikan kami ada 5 suku. Nanti sebentar dijelaskan oleh Bapak Ami. Itu khusus untuk peo. Jadi kami ada 5 suku di situ. Ada Saka Puu, ada Saka Lobo, ada Ibu, ada Lado Bepi, itu ada di sana. Ada Lado Mogo. Itu dia ada perannya masing-masing, itu menyangkut peo. Lalu kita masuk di sini, ini namanya Saowaja. Saowaja. Jadi kebanyakan sekarang ini kita bilang Saowaja sama Saomeze. Tapi untuk konteks kami di Buawai, di kampung, di suku kami, di Livoy kami, Saowaja itu tidak sama dengan Saomeze. Saowaja ini yang model macam begini. Saowaja ini kami punya Saowaja ini kami suku Deu. Suku Deu yang punya Saowaja ini namanya Tibu Deu. Kalau Sao ini memang lambangnya, permisi, ini di salah satu papan bagian di dalam itu ada buah dada. Ini Tibu, telaga, kesejukan ada di sini. Ibu. Kalau peo itu sendiri namanya Lalu Deu. Lalu Deu. Jadi kami punya itu. Jadi satu paket. Di kebanyakan tempat ada peo, ada Saowaja, tapi tidak ada boheda. Tapi ada boheda, ada Saowaja, tapi tidak ada peo. Tapi kalau kita di sini dia bukan unik ya, tapi memang dia bertumbuh pada zamannya, pada masa sampai hari ini ada peo, ada boheda, ada Saowaja. Lalu ada ritual-ritual yang kita laksanakan di sini. Ritual yang kita laksanakan di sini khusus untuk di peo. Di peo kita biasa kerja itu untuk yang namanya papeo. Itu potong kerbau. Dan terakhir itu tahun 56. Itu 1956 itu ada yang terakhir papeo. Ada papeo dan ada pasao. Pasao yang namanya Saowaja tadi. Itu beda. Kalau papeo itu kami 5 suku tadi. Kita potong kerbau di sana dan dia punya ritual sangat khas tersendiri dihadirin oleh 5 suku. Tapi kalau pasao hanya kami suku Deu. Lalu dari papeo, kalau kita dari 5 suku kita potong kerbau, kepalanya tanduk seperti itu dia taruhnya di boheda. Di bawah boheda. Tapi kalau pasao, kami yang satu suku, kami punya tanduk kerbau taruh di sini. Itu yang membedakan. Itu. Jadi itu 1-2 informasi tentang kampung ini. Lalu menyangkut tarian tadi. Tarian tadi memang untuk di Nage banyak tarian. Tapi dari kita di Nagekeo, khususnya kami di suku Deu dan daerah sekitar ini dengan tarian Todagu dan Tea Eku. Tea Eku dan Todagu itu biasanya satu paket. Dan itu biasa ditarikan pada acara-acara adat. Khususnya macam Todagu tadi. Misalnya kami papeo, itu gilipeo itu ada menari. Ada menari itu, yang menari hanya Todagu, papeo. Dan yang menari itu, orang yang menari hanya orang yang punya suku Lado. Yang ada tadi Lado Mogo, Lado Saka Puu, Saka Lobo, dan 5 suku. Yang lain itu tidak boleh. Yang lain tidak boleh.
Karena mereka yang punya hak dengan PO dan ulayat dan lain-lain itu ada di situ. Lalu ada menyangkut hak dan ulayat. Di PO itu kami dalam adat itu kami sangat menghargai otonomi masing-masing suku. Jadi tidak berarti karena ada di sini babak tanah segala macam di wilayah lain itu kami punya, tidak. Mereka punya sao, mereka punya kampung, mereka punya ilivoe, mereka punya keluarga, sangat dihormati. Yang namanya hak otonomi itu ada di sana. Manakala di PO Wawonabe itu ada gose-gase golegena, misalnya ada masalah, itu kami panggil untuk kita selesaikan. Enaku PO Wawonabe. Kalau sudah selesai di PO Wawonabe tidak bisa diabaikan oleh siapa. Dan proses itu biasanya kami urus di Sawaja. Tidak di Saomeze, di Sawaja. Jadi ada ritual menyentuh tanah, ada persingketan di kami dalam suku, antar suku. Nah, itu kami selesaikan di sini. Lalu untuk kami di dalam keluarga di sini, di Sawaja di sini ya kami ada ritual-ritual. Mulainya dari sini. Itu kami ika pati inu, memberi makan minum kepada leluhur, mohon izin, berkat dan segala macam. Itu mulai di Saudi. Namanya ika pati inu napudu deh. Itu di dalam itu ada tungku, ada pudu deh, itu kita buat acara. Itu biasanya kalau ada kita mau tinju, mau berburu, atau mau urus rehab rumah adat, atau ada masalah tanah, nah itu kita urusan di sini. Sedangkan di Saomeze kami biasanya itu urus ya katakanlah urus hal-hal yang bersifat budaya, bukan ritual. Kalau ritual ada di sini. Di sana misalnya ada perkawinan, masuk minta, ada sampai dengan proses kematian, itu kami di Saomeze. Tapi kami di sini juga menganut. Kalau macam bapak ini dia di rumah sebelah, kami di atas. Jadi ada bukan pengelompokan, tapi kami sangat menghargai dalam kesamaan kami itu ada wilayah-wilayah yang kami sangat mentaati dan sangat menghormati di antara kami ke dalam. Yaitu satu dua informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kalau masih ada yang bisa dipertanyakan, kita boleh menyampaikan. Dan Bapak Ami harus bisa bicara, bisa omong sedikit tentang kampung ini. Dan inilah kampung Buawai. Kebetulan pada zamannya, pada eranya, pada masa penjajahan, sebelum masa penjajahan, disinilah kampung Suapraja, ya. Kampung Suapraja. Kampung Raja. Jadi kalau jalan kemana-mana, kalau bisa kita dapat informasi dari kalangan yang paling tua, Kepala Mere, Kepala Hamente, kalau omong kampung Buawai pasti mereka tahu. Begitu omong kampung Buawai pasti mereka tahu siapa-siapa ada di Buawai. Di situs juga. Jadi itu satu dari informasi. Lalu di dalam ini ada Anadeo. Ini Anadeo. Ini pernah hilang. Pernah hilang. Yang pertama itu setelah tahun 82. Jauh sebelum itu pernah hilang. Dan ini kami baru kerja lagi tahun kemarin 2020 di Agustus. Ya kelihatan sangat sederhana, tapi ritualnya begitu mahal. Jadi kami 1 bulan, 1 hari itu paling tidak 100 orang.
yang kerja hanya 2-3 orang, tapi karena kewajiban moral kita di dalam suku, di dalam Okoda BFA, orang itu terpanggil dan tidak rasa bahwa dia lepas waktu segala macam itu. Dia rasa terpanggil bahwa itu bagian daripada urusannya, kegiatannya. Dan kalau dia tidak hadir, dia merasa kehilangan jati dirinya. Jadi di sini kita ada atu, kami mulai di sini. Kalau atu ini tinju adat tadi. Kami tinju adat ini kita di sini namanya atu, di Soa itu namanya sagi. Atu juga itu tapi namanya sagi. Kalau di bagian Mataloko, Rowa itu mereka namanya sudu. Sudu. Itu dan dia punya perlengkapan atributnya tersendiri itu. Tersendiri. Lalu menyangkut kostum, tadi ada yang menari ya. Ada yang menari itu sudah bagus tentang Todagu. Itu sebenarnya tarian perang itu. Tarian perang dan tarian Tea itu penjemputan. Mereka dari perang, keluarganya, saudaranya, orang tuanya datang, mereka menyambut kembali. Mereka sudah berhasil menyambut kembali untuk masuk di kampung, di keluarga. Sehingga itu tarian itu khas untuk kita yang punya peo, yang punya sao wajah, yang punya heda, yang punya buku gua. Itu namanya Todagu dan Teaeku itu. Tapi tidak kita mengklaim bahwa itu kita punya sendiri, tidak. Tapi pada dasarnya di situ. Musuh kita nggak sebut Ezia. Kita ini musuh ini namanya Bu Ezia ini. Itu garis sempurna ya. Ya. Musuh Bu Ezia. Kalau soal di sana tadi Nagenua, gesah kampung, gesah keluarga ini. Lalu kalau Peo itu lalu Deru, lalu itu jantannya, kesatria orang Deru Satria. Kalau Sao ini namanya Tibu Deru. Dalam kesatria, dalam itu dia seperti telaga. Seperti seorang ibu yang bijak yang telaga. Dan ada filosofinya ini. Mungkin cari di kamus mana, tidak mungkin dapat. Dan itu kami di sini, Sao ini, kalau kami sudah duduk di sini dalam perbincangan kami, itu ada filosofi yang kami pegang dan tidak bisa kami jelaskan sembarang. Itu namanya Sodowa Foko Legale Bopala. Ini Sodowa Foko Legale Bopala ini filosofi yang sangat berbalik. Kok dalam bagian yang dangkal bagian yang dalam. Sodowa Foko, misalnya kalau dia di telaga, dangkalnya bagian sampai di Foko, sampai di leher. Tapi kalau dangkal, ya dangkalnya, lega. kalau yang dalamnya itu dia lepopa hanya sebatas perisi, mohon maaf, hanya sebatas ini. Ini filosofi yang luar biasa dan ya kami sehingga dalam berbagai tindakan kami khusus menyangkut ritual menangani masalah, ada kala banyak orang yang tidak mengerti tentang kami dalam menyelesaikan. Saya dan Bapak ini boleh hari ini berkelahi. Buat dada, Ya. lambang kesuburan. Saya dan Bapak ini hari ini boleh berkelahi, tapi ada momen yang khusus tidak boleh. Harus bersatu, dan bersatu dengan cara apa? Wisi buru nata. Kami ada upacara, kami pergi berburu, saya dan Bapak ini ada cecok di kampung. Sebelum kami turun berburu, bikin upacara wisi buru nata di sini. Berarti kami sudah selesai. Yang kemarin tidak lagi pasat ayat, tidak ada lagi, sudah selesai. Apapun beratnya. Lalu Sao ini Tibu Dewu. Itu ada buah dada ini. Mohon maaf Ibu, itu lambang kesuburan, kesejahteraan. Itu tidak mengatakan bahwa kita yang paling sejahtera, tapi dan potensi yang ada, ya, dan budaya yang ada, kita coba bekerja, berbuat, melangkah dalam segala tindak tanduk. Tentu saja kita melatar belakang dengan apa nilai-nilai yang ada di kampung ini. Itu salah satu contoh. Misalnya saya pakai beret ini,
Ini bere ini ada filosofi sendiri. Kalau saya pakai panjang di bawah, nggak masuk, pakai panjang di bawah. Ini saat saya menarik. Kalau saya pakai saat begini, ini saat saya santai, ukuran tinggi begini. Tapi kalau saya sudah ikat begini, itu ada hal emergensi. Itu apa yang saya mau lawan di depan? Kalau saya sudah ikat begini, itu ada emergensi. Apa yang saya mau hadapi di depan? Nah, itu beda. Sama dengan parang. Parang, seperti saya di bawah parang. Parang kami di sini itu busana. Itu busana. Parang itu busana. Sehingga kami kalau jalan-jalan itu, kalau tidak pakai parang itu janggal. Jadi kalau kami jalan-jalan urusan adat harus pakai parang. Harus pakai parang. Dan itu busana. Satu paket yang dasar ini sobuto, selendang, agibai, bere dan parang. Itu satu paket. Dan ini kami tidak bisa pakai tiap hari. Boleh pakai tiap hari, ya mungkin baju sama kainnya saja. Tapi kalau sudah lengkap, kita pakai setiap hari sudah janggal itu. Itu hanya momen-momen khusus. Kan ada situasi ritual segala macam kami pakai lengkap begini. Nah, ini yang kami pakai ini sobuto. Ini tidak kebanyakan yang pakai ini. Nah, mohon maaf macam saya punya Eja di sana, Bapak Kabit yang pakai itu lensu. Itu kami pakai itu waktu upacara pesta. Kalau ritual kami pakai ini. Dan tidak semua pakai. Yang lain boleh pakai lensu, tapi yang keluarga tertentu itu mereka pakai ini. Lalu dari sobo lado, ini ada namanya sobo dan lado. Itu ada dua nih. Sobo itu yang tanpa lado, kalau sobo lado yang ada ladonya. Sehingga dalam satu kelompok itu ada yang hanya satu yang sobo lado. Yang lain boleh sobo. Tapi yang lain tuh hanya satu tuh pakai lado. Kami sudah lengkap nih. Omong apa lagi? Lalu tadi ibu ada minta ini antara topo dan uja itu beda ya. Topo dan parang, codi itu beda nih. Jadi kalau yang di tarian tadi itu topo. Dan yang mereka pegang itu uja. Tapi yang kami biasa pakai tiap hari itu codi, parang, beda itu yang dalam keseharian kita pakai. Bisa Bapak Apa Mali? Ini sama si dari mana sudah lengkap. Perkenalkan nama bagian dari keluarga. Nama saya Camilius Kakebali. Saya di sini Bapak sudah omong dengan sobo lado. Lado mogo Bapak mereka. Rada ribu saya. Lado mogo Bapak Bonifacius Sigangole yang dipanggil Benyo. Lado rada ribu saya. Camilius Kakebali. Jadi kami macam Bapak sudah jelas, saya sangka sudah lengkap. Kami punya PO itu lalu deru. Iya kami ini Bu Ezia. Kami punya uja tadi itu nama Sukisunga. Topo, kami punya topo nama Bela Ola. Dan dia punya kawan topo, Kambila Kapi itu nama Lakutilo masih ada di dalam. Jadi kami punya rumah ini sudah macam struktur pemerintah punya. Zeta tolo, teda meze, teda eno, teda wawa, ini namanya teda wawa. Jadi tamu datang di sini, orang tidak boleh masuk di atas.
Yang di atas itu hanya kami sebagai macam presiden lah begitu. Presiden, gubernur, bupati begitu. Ini sudah dibagi ini. Kami punya rumah Tibuderu, Nabe Famasa, Ia Bu Ezia, Hada, Nagenua. Ja, kuda-kuda itu dulu untuk komunikasi, untuk melancarkan komunikasi. Dulu kan kita naik kuda. Gitu. Lambang susu itu lambang kesuburan. Saya sangka begitu saja, Bapak sudah cerita banyak ini. Sudah lengkap. Kalau saya boleh tambah sedikit. Kalau tarian Todagu itu yang ada hanya orang Bowai. Karena bilang ini lambang menang perang. Karena kami pun nenek dulu, nenek moyang biasa perang dan menang. Maka menang datang langsung menari Todagu. Daeku itu menari waktu upacara adat. Kalau sekarang kita bisa pakai untuk penjemputan orang besar, segala macam. Tapi kalau dulu tuh hanya menari waktu rehab rumah adat. Dan jadi menari Todagu itu hanya orang Bowai dan orang Budu. Kalau di kampung lain ini tidak ada, hanya sekarang baru orang bisa pakai. Kedulu hanya di sini, hanya di kampung Bowai. Dan di Wudu, macam Bapak Omo tadi ada Sa'awaja belum tentu ada peo. Kami di sini ada Sa'awaja, ada Hada, ada peo, ada buku tinju adat, berburu adat, itu semua kami lengkap di sini. Saya sangka begitu sudah Bapak. Terima kasih. Ya, saya berada di Kampung Adat Bowai, Kecamatan Bowai, Kabupaten Nagikeo. Nah, hari ini kami bersama kru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPTD Taman Budaya Gersempuyuk. Nah, di samping saya inilah Bapak Benyo, inilah tokoh adat, tokoh budaya di Kampung Adat Bowai. Di samping saya juga bagian di sana adalah Bapak Ami. Ini adalah tokoh-tokoh adat yang cukup mendukung kegiatan-kegiatan hal-hal yang seperti ini. Nah, saya perkenalkan, nama saya Willy Brodus Lasa, Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagikeo. Ya, sesuai nomenklatur kami, bahwa Dinas Pendidikan mengurusi tentang sekolah, yaitu dari pengelolaan PAUD, pengelolaan SD, dan pengelolaan SMP. Salah satu bidang yang cukup menarik yaitu bidang kebudayaan. Mengamanati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bekerja sendiri, karena sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati tentang perubahan. Nah, perubahan ini tidak berdiri sendiri, perubahan harus banyak berkoalisi, berintegrasi dengan masyarakat-masyarakat adat. Bicara tentang apa? Bicara tentang ritus, bicara tentang simbol-simbol adat, bicara tentang intangible, tangible, bicara tentang tutur, bicara tentang seni, bahasa. Nah, di sini lengkap. Karena ini adalah Kampung Adat Bowai yang merupakan, kita tahu bahwa ini adalah kampung swapraja. Jadi semua simbolis dari PO tadi itu digunakan untuk menjadi simbol Pemda Nagikeo dengan ikon Tojo Bagasama. Saya perlu sampaikan juga bahwa jadi disampaikan oleh Bapak Benyo dan Bapak Ami tadi, ini benar adanya. Karena sudah masuk dalam 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada dalam dokumen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Demikian juga kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini tidak kerja sendiri. Kami mencoba untuk berkoalisi, bermitra, baik edukatif maupun tradisi. Maka tadi ketika kita meliput melalui perekaman karya seni budaya oleh teman-teman dari UPTD Taman Budaya Gersempuyuk Kupang, ini sebuah hal yang perlu saya beri apresiasi. Bahwa yang namanya inovasi adalah tanpa batas. Seperti
Hal-hal yang ini yang perlu kita bina. Kenapa? Ketika kita merawat seni tradisi di Kampung Bowai bahkan seluruh Kabupaten Nagekeo, artinya sama kita merawat diri kita sendiri. Kita menjaga jati diri kita sendiri. Jadi sebuah komponen objek pemaju kebudayaan ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu komplit adanya. Juga kami juga bekerja sama dengan adik kami Jeffrey, penggiat kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bagaimana untuk tetap menggugah sebuah sangkar yang cukup tenar, yang selama ini kita ketahui bahwa instruktur adalah Bapak Remi, dan beliau juga adalah juru pelihara kampung adat ini. Kita punya sinergisitas, kita berintegrate untuk bagaimana budaya ini tidak hilang. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita bicarakan. Kita mungkin lebih intens tentang how to save, how to promote untuk sebuah atraksi pariwisata. Nah, semua yang kita lakukan tadi, baik melalui hasil perekaman audio seni budaya, goal kita adalah promosi pariwisata. Ini menjadi prime mover, visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo. Terima kasih banyak, beri apresiasi kepada seluruh tokoh-tokoh adat, seluruh para leluhur, segenap leluhur yang sudah meninggal terdahulu, meninggal kemudian, seluruh Anwasa Bokapa di Kampung Bowai, seluruh masyarakat adat, seluruh anak-anak kita dari sekolah yang sudah memberi kontribusi kuat supaya Kampung Bowai ini tidak bisa digoyah. Dari sisi apa? Budaya. Kami juga sudah mencoba mempromosikan Todagu sampai ke area Flores Lembata. Tahun 2019 kemarin kita cukup mengharumkan nama Nagekeo, kita selenggarakan di Labuan Bajo. Itu bersama dengan promosi investasi pariwisata. Itu dihadiri oleh 9 kementerian, bahkan ada sekitar 13 negara seluruh dunia hadir. Dan puji syukur juga para leluhur kita, mereka memberkati, membawa nama baik mereka, mengharumkan nama baik mereka. Todagu itu menjadi juara 1 di Labuan Bajo. Itu sebuah apresiasi yang cukup kita beri untuk semua orang-orang tua kita yang cukup mendampingi, mendoakan kita bahwa ternyata ini sebuah pertarungan besar tentang seni budaya seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita menempati urutan pertama. Nah, itu luar biasa yang tadi kita saksikan. Yang kedua, saya menyampaikan juga bahwa salah satu event festival tingkat Kabupaten Nagekeo adalah Atu. Nah, Atu adalah tinju tradisional atau tinju adat yang dilakukan di Kampung Adat Bowai setiap bulan Juli. Nah, perlu sampaikan juga bahwa Atu ini sudah masuk dalam kategori Indonesian Heritage Culture. Kenapa? Itu sudah didaftarkan di WHO dan bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Itu tahun 2016. Ini perlu kita bangga. Jadi Nagekeo baru di Kampung Adat Bowai, itu kita beri apresiasi. Jadi seperti saya mengatakan tadi bahwa terima kasih juga kepada Bapak Litbang yang sudah mengakomodir dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah ke dalam RPJMD. Ini luar biasa. Jadi kami sudah dari tahun kemarin 2020 dan 2021 ini kami mengeksekusi dari kajian dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah. Saya tidak sendiri dari dinas, kami bersama teman-teman ada saya punya Mama Mensi dan teman-teman kru dari bidang kebudayaan. Kami terus menggali, terus melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di kampung adat ini. Jadi seperti simbol-simbol adat tadi yang kita lihat, ada peo, ada jahada, ada bohada, ada iya, nabe. Ini simbolize bahwa para leluhur kita tuh kaya dulu. Nah, sekarang generasi muda tetap menjaga dengan keutuhan, tidak merubah estetika dan tidak merubah keadaan, tidak merubah bentuk, tetapi mereka hanya melestarikan dan melindungi. Seperti disampaikan oleh Pak Benyo tadi bahwa Anadeo ini yang tahun kemarin baru 2020 kemarin baru dibuat. Jadi itu luar biasa. Jadi persatuan, kerjasama ini adalah sebuah bagian dari tatanan adat budaya kami di Kabupaten Nagekeo. Saya kira itu saja mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kiranya koalisi kerjasama kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kita tidak lepas jauh. Seringkali datang, seringkali lebih dekat dengan budaya dan adat istiadat di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih banyak.
Jadi tidak terlewati, kita masih dalam kebersamaan itu. Ada PO tadi saya sudah gambarkan itu, kami ada 5 suku. Di situ lambang persatuan dan kesatuan kita. Lalu ada filosofi yang saya mau sampaikan tadi itu, Tika Peti Inu. Itu leluhur kita itu sebelum agama masuk, mereka sudah percaya adanya Tuhan, adanya pencipta. Dalam setiap upacara itu mereka selalu menyebut yang pertama itu Deva Zeta Gaezale. Ada pencipta, ada penguasa alam semesta. Jadi satu kesatuan Deva Zeta Gaezale. Jadi kalau bilang kita orang adat itu beragama sesuai dengan golongan yang kita yakini sekarang, itu mungkin pada zamannya. Tapi keyakinan leluhur kita bahwa adanya pencipta itu sejak mereka ada. Salah satu itu mereka menyebut Tika Pati Inu Deva Zeta Gaezale. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada pencipta, lalu Gaezale ini juga penguasa kita di bumi. Sebagai satu tambahan. Terima kasih. Salam budaya.